Titik tempat saya berdiri sekarang sangat menarik. Tempat ini mampu menggambarkan apa yang terjadi di dunia modern. Lihat gedung di belakang saya. Ini adalah Lawang Sewu. Gedung ikonik berusia ratusan tahun yang mewakili desain bangunan dan tata kota beberapa abad silam. Sementara di sebelahnya, gedung pemerintah Kota Semarang yang mewakili bangunan abad modern kita sekarang. Di masa lalu, bangunan didirikan tidak sekedar untuk digunakan. Gedung-gedung dan fasilitas publik dijadikan media untuk mewakili prinsip, kepercayaan, dan cara masyarakat melihat dunia. Di sini, Anda tidak sekedar melihat objek, tapi juga ide dan nilai mendasar yang masyarakat hayati. Kontras dengan apa yang terjadi di dunia modern kita hari ini. Desain tata kota kehilangan keindahan dan kehormatannya sekaligus. Mengapa dunia kita menjadi jelek? Lihat, kota modern kita. Semua terasa boring. Dunia tidak tiba-tiba jadi jelek. Masalahnya adalah kita berhenti menganggap keindahan sebagai sesuatu yang penting. Hari ini, yang paling sering diprioritaskan adalah cepat selesai, biaya murah, dan asal berfungsi. Jika bangunan sudah berdiri, artinya bisa dianggap cukup. Kalau jalan bisa dilewati, artinya misi berhasil. Disadari atau tidak, lingkungan yang buruk secara visual dapat membuat kita cepat lelah secara mental. Dahulu, keindahan dianggap penting, sebab ia turut membentuk emosi manusia, menenangkan pikiran, dan membuat hidup lebih bermakna. Sekarang, keindahan tidak lagi dianggap penting. Kalau ada ya syukur, kalau nggak ada ya sudah. Lihat ini. 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 Dan ini. Semuanya infrastruktur baru, tapi keindahannya dibuat serius. Ini adalah bukti bahwa sebetulnya kita bisa memproduksi secara massal hal-hal indah. Masalah besar dunia modern adalah keputusan estetika tidak demokratis. Warga tidak terlibat sama sekali untuk menentukan wajah kota. Keputusan sepenuhnya ada di developer, investor, dan logika untung rugi. Sebenarnya dua-duanya juga merupakan seni ya, dan kalau misalnya setiap orang kan punya pilihan dan pendapatnya masing-masing ya. Kalau misalnya dari aku sendiri, aku lebih suka sama yang klasik. Kenapa lebih suka sama yang klasik? Karena lihatnya tuh nggak monoton gitu. Kalau misalnya lihat yang tadi yang modern tersebut kayak desainnya ya udah gitu-gitu aja gitu. Sedangkan kalau misalnya klasik kayak bikin mata tuh kayak wow gitu. Dari pemerintah itu juga bisa, karena mereka itu bisa kayak membangun arsitektur seperti ini,
bukan semuanya diratakan jadi arsitektur klasik, tapi mungkin bisa dialihkan ke dana yang lain seperti itu. Karena kan masih ada fasilitas di jalan yang biasa tuh masih kayak yang kurang gitu mas. Daripada meningkatkan wisata apa namanya tempat wisatanya aja, mungkin bisa juga ditingkatkan di manufaktur yang lain. Oke. Mungkin kalau dari aku ya, karena itu kan dari footage-nya itu kan di Kota Lama juga ya. Nah, itu kan tandanya itu nggak merata secara seluruh Kota Lama. Jadi menurut aku mungkin lebih difokuskan dulu untuk pemerintah, difokuskan dalam konsep kelas ini itu hanya di daerah Kota Lama dulu. Baru mungkin nanti perlahan untuk daerah-daerah kota wisata lainnya. Gitu. Jadi emang nggak difokus di Kota Lama aja, tapi di Kota Lama sendiri itu dulu dimulai untuk semuanya itu diklasikan dulu. Gitu. Biar nggak ada yang perbedaan antara klasik dan juga modern dalam satu kota yang sama, dalam satu daerah. Itu sih dari aku. Oke. Aku mah sama mereka aja sama kak. Jadi kalau aku sendiri juga sependapat sama mereka kalau kita lebih suka yang klasik karena apa ya? Karena kita sendiri kan mungkin dari kota yang berbeda-beda dan di kota-kota itu kan banyak yang udah modern banget ya teman-teman. Jadi pasti kita sangat wow banget kalau ngelihat yang hal-hal klasik beginian gitu. Jadi menjadi daya tarik tambahan lah buat kita sendiri gitu. Itu aja deh. Saya lebih tertarik kepada yang lama karena sesuatu hal yang lama itu belum mampu diikuti oleh zaman modern hari ini. Kebanyakan zaman modern hari ini lebih mementingkan bangun gedung-gedung yang mewah, tapi tidak melihat bagaimana standarisasi daripada sejarahnya dulu. Kalau melihat dari perkotaan biasanya yaitu ada kemasan budaya. Jadi budaya ini menjadi salah satu ciri khas suatu kota, suatu tempat supaya pertama dari aspek arsitektur ya. Arsitektur kan berarti kan istilahnya ada aspek seni, keindahan, aspek kegunaan. Contoh kayak pembatas jalan ya. Pembatas jalan itu digunakan sebagai pembatas antara pejalan kaki dan kendaraan umum. Nah, fungsinya itu untuk membatasi. Jika fungsinya sudah terpenuhi, berarti itu sudah cukup. Yang kedua adalah aspek arsitektur seninya. Kalau saya lihat yang tadi foto tadi lebih bagus yang lama. Kenapa? Karena dia itu pertama kecantikannya dan juga manfaatnya ada. Yang baru ini hanya cuman pembatas saja, nggak ya nilai-nilainya kurang. Pemerintah harus mengevaluasi kembali daripada sejarah yang terjadi misalnya di Jawa Tengah, itu harus bisa setarakan bagaimana budaya daripada Jawa Tengah itu sendiri, bagaimana pembangunan pada dasarnya sejarahnya Jawa Tengah itu harus disebandingkan dengan pembangunan di modern. Lebih suka yang arsitektur yang zaman dulu. Aku suka modern sih, mungkin kayak lebih baru yang kan lebih canggih. Tapi modelnya itu juga tergantung sama model arsitektur bangunannya itu loh. Jadi juga mempengaruhi. Kalau bangunannya yang kayak kota lama itu kan emang cocoknya kayak gitu bentuknya. Tapi kalau misalnya bentuknya udah gedung-gedung tinggi itu kan kayaknya yang Kalau yang zaman dulu itu kayak kelihatan lebih artsy, soalnya dia tuh kayak detail, terus jadi kayak kelihatan unik, sama menurutku justru yang kayak gitu tuh malah timeless gitu loh mas. Nah tapi kalau yang modern itu tuh kan semakin sederhana ya, dia tuh semakin minimalis, jadi kayak kurang kayak kurang detail tuh, kayak bagi aku personal tuh kayak kurang estetik gitu dilihatnya. Ada lagi? Kayak sih mungkin itu juga disesuaikan nanti sama kebutuhan ya. Kalau zaman sekarang tuh semua kan kayak serba dinamis, harus yang tepat, simpel. Jadi kalau yang zaman dulu itu kan masih mungkin ada masukin nilai-nilai unsur-unsur budaya atau bidang-bidang tertentu yang mungkin masih bisa nonjolin value-nya. Terus kalau sekarang kan lebih dinamis, jadi udah seperlunya aja, dibuat seperlunya aja. Ini buat penambahan kayak kalau zaman dulu kan ini campuran dari beberapa budaya kan, dari budaya asing sama budaya Indonesia. Cuman lebih terkenal itu kan dari budaya asingnya itu sendiri kan, bukan hal yang
Berarti dimasukin detail-detail Indonesia bangetnya gitu. Oh, oke. Soalnya kalau minimalis itu kan nggak ada unsur budayanya ya yang kita lihat ya. Jadi menurutku itu sangat disayangkan sih. Soalnya kalau yang klasik itu biasanya masukin budaya-budaya gitu. Jadi kayak lebih bagus gitu detail-detailnya. Kalau kita sih sukanya arsitektur yang lama, Mas. Terus pendapat kalian sama dua perbedaan desain arsitektur ini apa? Oke, mungkin kalau yang lama lebih terlihat estetik aja kali ya Mas dibandingkan yang sekarang, karena yang sekarang tuh cenderung kadang dia lebih berbentuk, misalnya untuk pembatas jalan dia lebih ke besi atau apa, dan itu arsitekturnya juga cuma warnanya satu warna gitu. Kalau misalnya yang dulu kan tadi kita lihat fotonya ada hitam terus kuning juga, jadi kelihatannya lebih estetik dan lebih rapi aja gitu untuk di daerah Semarang ini.